Halo Sobat Oto, sekarang kita mau lihat nih pengerjaan Subroto yang selesai di Fortuner putih tahun 2016. Awalnya itu terjadi tabrakan parah di bagian depan. Nah, ini untuk heavy repair, kita lagi ada kedatangan Fortuner VRZ yang lumayan parah. Dia kecelakaan beruntun di tol, jadi dia ini yang paling belakang. Jadi kenanya lumayan parah, semua bagian depan hancur. Ini lagi ongoing untuk pengetokan ya. Ini panel radiator atas sudah kita ganti, panel lock, ini semua nanti kita bakal ganti semua spakbornya. Airbagnya juga pecah ya di dalam ya. Karena ini pengemudinya kebetulan kena microslip ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk yang banyak nyetir di jalan. Kalau misalnya udah ngantuk, udah capek banget, atau udah capek banget, jangan lupa buat istirahat dulu ya. Karena bisa berakibat fatal, contohnya di mobil ini. Mobil ini itu karena dia microslip, hilang 1-2 detik, langsung nabrak 4 mobil secara beruntun. Nah, mobil ini kerusakan di bagian depan, parah. Jadi kap mesinnya itu mengok banget ke atas, penyok sampai kena kaca, teman-teman. Kacanya juga pecah karena kena ujung dari kap mesin. Nah, ini kap mesinnya kita ganti baru. Grillnya juga pecah, headlamp kanan kiri pecah, bempernya juga sobek. Mobil ini sampai di bagian dalamnya juga kena ya teman-teman. Jadi sampai ada perbaikan sasis, ganti tuh sampai puli water pump, puli dinamo starter, terus strut fan di bagian dalam, sasisnya juga mengkok. Kita udah lempengin lagi pakai alat traksi kita dan kita repair. Sampai kena deh bullhead, apron semua kena. Jadi untuk bumper dan kap mesin dan grill udah beyond repair, udah nggak bisa di repair lagi. Sampai headlamp juga patah, kaki bagian dalamnya jebol. Jadi kita ganti baru semua nih untuk mobil ini. Jadi dijamin presisi. Jadi karena kan udah ganti spare part baru. Spare part baru itu kalau di fitting dan original ya teman-teman tentunya. Jadi pasti fittingannya pasti pas. Nah, ini teman-teman bisa lihat headlampnya baru, grillnya baru tuh, chrome-nya kinclong banget ya teman-teman. Bumpernya juga baru, udah kita cek. Sampai cover fog lampnya juga kita ganti. Nah, ini bagian dalam mesinnya teman-teman udah rapi, dari bagian tulang-tulangan. Nah, kap mesin, kalau ganti kap mesin jangan lupa baliknya dicat. Ini yang kadang suka kelupaan. Jadi luarnya udah bagus, putih, dalamnya masih hitam, warna dasar dari spare partnya itu. Biasanya warna hitam atau enggak warna abu-abu. Karena mundur nih tulang kemarin, jadi semuanya hancur dari tabung power steering, tabung oli power steering, strut fan, tabung radiator. Udah kita ganti semua, radiator, kondensor, intercooler di bagian bawah udah kita ganti. Sampai locknya juga, lock up mesin juga kita ganti ya teman-teman. Jadi semuanya udah kembali normal, udah dites jalan juga semua. Airbag juga udah diganti semua pakai yang baru. Aki juga nih kemarin jebol. Aki udah kita ganti baru sesuai dengan bawaan mobilnya. Sampai covernya kita ganti baru karena kemarin udah hancur banget. Jadi dari depan ini teman-teman bisa bayangin, ini depan nih mundur ke tengah. Jadi teman-teman bisa kira-kira kerusakannya seperti apa. Sekarang udah kita rapiin semua, udah kembali seperti semula. Yuk sekarang kita lihat di bagian interior. Nah teman-teman, di bagian interior nih airbagnya udah kita ganti semua. Dari airbag setir, airbag kaki, terus nih cover dashboard atas juga diganti karena dia udah sobek di bagian kiri depan untuk airbag penumpang kiri depan ya teman-teman. Nah, modul juga kita ganti, biasa modulnya ada di bawah sini. Udah kita ganti. Terus jangan lupa kalau ganti airbag jangan lupa ganti safety belt. Biasanya safety beltnya udah ngunci. Ini kita udah ganti baru, jadi udah bisa main lagi tuh. Jadi kalau safety belt ini gunanya kalau misalnya ada impact mendadak, langsung dia ngunci tuh. Cuman kalau kita tarik dia harus halus. Untuk kita kunci di ininya, di kuncian safety belt. Nah, teman-teman, ini udah kita beres, kita coba nyalain yuk. Nah, teman-teman, bisa dilihat indikatornya nggak ada yang nyala ya. Indikator cuma rem tangan sama safety belt. Kalau safety belt ini kita masukin
langsung mati tuh. Jadi ini yang dinamakan dengan kondisi normal. Jadi nggak ada indikator yang nyala, kayak safety belt biasanya tuh kayak perut ibu hamil. Nah itu nggak nyala, ABS, gambar mesin semuanya udah normal lagi ya. Jadi mobil ini udah siap, udah beres semua dan siap langsung dibalikin ke yang punya. Semoga yang punya senang ya teman-teman ya, mobilnya udah beres. Memang pengerjaannya ini agak lama karena perlu penanganan yang intensif dan penggantian spare part yang banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kejadian seperti tabrakan parah, jangan harus maklum kalau pengerjaannya agak lama karena nggak segampang itu untuk melakukan perbaikan di mobil yang kerusakan parah. Nah selain indikator yang harus dicek tuh AC-nya dingin nggak? Karena kan kita ada penggantian kondensor. Penggantian kondensor itu harus dilakukan pengisian vakum dan isi freon ya teman-teman. Jadi kalau nggak diisi freonnya nggak bakal dingin mobilnya. Nih ini bisa dites nih, udah dingin semua ya teman-teman. Walaupun udah dibongkar juga dashboard, head unit semuanya rapi kembali seperti semula ya teman-teman.